Hai semua, perkenalkan nama saya Vita. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah teknik penyutradaraan. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok. Ya baik, yang pertama Yovita Sako, NPM 31180023. Yang kedua Maria Fatima Susar, NPM 31180008. Yang ketiga Justina Hoarseran, NPM 31180010. Yang keempat Febronia BT, NPM 31180020. Yang kelima Alfiana Elfrida Leki, NPM 31180012. Yang keenam Maria O.A. Fahik, NPM 31190021. Yang ketujuh Adriana Eni Luruk, NPM 31190064. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian sutradara secara etimologi dan terminologi. Istilah sutradara berasal dari kata sutra dan dara. Sutra berarti ikhtisar, kitab weda, santika, dan naskah. Sedangkan kata dara berarti pendukung dan pembawa. Secara terminologi Yunani, sutradara atau direktor disebut didaskolas yang berarti guru, dan pada abad pertengahan di seluruh Eropa, istilah yang digunakan untuk seorang sutradara dapat diartikan sebagai master. Istilah sutradara seperti yang dipahamilah dewasa ini baru muncul pada zaman Gregor II. Ya baik, yang berikut pengertian penyutradaraan secara etimologi dan terminologi. Penyutradaraan secara etimologi adalah penyutradaraan berasal dari kata sutradara, memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda, sehingga penyutradaraan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda. Secara terminologi adalah proses atau langkah dari seorang sutradara mengarahkan pertunjukan teater itu sendiri. Sebagai seorang sutradara, ada beberapa proses yang harus dilalui melalui proses sebelum pentas hingga selesai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyutradaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi naskah. Harus memiliki dan menimbang naskah lakon mana yang akan dianggap berdasarkan tujuan yang diinginkan disampaikan, situasi, kondisi, dan sebagainya. B. Penafsiran naskah. Penafsiran naskah lakon memiliki naskah lakon, dan biasanya sutradara juga akan
memberikan kesempatan kepada seluruh anggota teater untuk menafsirkan naskah yang akan dipentaskan. C. Percobaan hasil penafsiran harus diuji coba terlebih dahulu untuk melihat kekurangannya untuk direvisi sebelum pentasan resmi. D. Menentukan peran pentas pemain berdasarkan analisis naskah yang hendak dipentas. Yang berikut argumentasi tentang perbedaan antara sutradara dengan penyutradaraan. Perbedaan antara sutradara dengan penyutradaraan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Seorang sutradara berperan sebagai manajer, kreator, dan sekaligus inspirator bagi anggota tim produksi dan para pemeran. Peran yang sedemikian besar mengharuskan sutradara memahami besar konsep cerita, memahami bagaimana menjalani hubungan yang baik dengan semua pelibat produksi. Ibarat tubuh manusia, sutradara adalah otaknya, dan yang lain adalah seluruh anggota badan memerlukan otak untuk mengendalikan. Yang berikut hal yang harus dipahami oleh sutradara dalam melakukan penyutradaraan. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menyelesaikan naskah. Menyelesaikan naskah sebelum menentukan naskah mana yang akan digunakan dalam sebuah pementasan, sutradara harus menyelesaikan terlebih dahulu beberapa naskah yang menjadi acuan. Yang kedua, memiliki naskah. Memiliki naskah setelah menyelesaikan naskah yang akan digunakan sebagai acuan kreativitas dalam pementasan teater. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan sutradara, yaitu pendekatan obsesional. Dengan pendekatan ini memiliki didasarkan pada obsesi yang ingin diekspresikan dalam sutradara, tidak memiliki keinginan apapun. Yang ketiga, mempelajari naskah. Mempelajari naskah setelah memiliki naskah drama yang akan dipentaskan sutradara, harus mempelajari naskah yang telah dipilihnya melalui dari membaca dan mencoba memahaminya. 4. Menafsirkan naskah. Menafsirkan naskah, memahami sebuah naskah sutradara teater juga harus mampu dalam bentuk adegan dan pertunjukan teater. Yang kelima, menentukan nada. Menentukan nada dalam berkaitan dengan penentuan motif yang terkadang dalam cerita, dalam naskah, serta pemberian dalam perwujudan beberapa hal yang perlu dilakukan sutradara dalam menentukan nada dasar sebuah pementasan, misalnya menentukan dan menciptakan suasana tertentu secara khusus yang sifatnya gembira menjadi sebuah benyolan atau humor. Yang berikut prinsip dasar dalam melakukan penyutradaraan. Prinsip dalam melakukan penyutradaraan, sutradara dalam mengatur booking perlu mempertimbangkan perhatian penonton setiap aktivitas, kreativitas, perubahan ekspresi dan aksi di atas
pentas harus ditangkap mata penonton dengan jelas. Prinsip dasar dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kurangilah penempatan pemain dalam posisi menghadap lurus ke arah penonton atau menyamping penuh. Usahakan pemain menghadapi diagonal kurang lebih 45 derajat ke arah penonton. Menghadap lurus ke arah penonton akan memberikan efek datar dan kurang memberikan dimensi kepada pemain. Yang kedua, jika pemain hendak melangkah, maka awal dengan akhir langkah tersebut dengan kaki panggung atas yang jauh dari mata penonton. Jika melangkah dengan kaki panggung bawah yang dekat dengan mata penonton. Yang ketiga, gunakan lengan atau tangan panggung atas yang jauh dari mata penonton untuk menunjukkan ke arah panggung atas. Gunakan lengan atau tangan panggung bawah yang dekat dengan mata penonton untuk menunjukkan ke panggung bawah. Yang keempat, jangan pernah memegang benda atau piranti tangan di depan wajah ketika sedang berbicara, karena hal ini akan menutupi suara dan pandangan penonton. 5. Usahakan agar para aktor saling menatap berkontak mata pada saat mengawal dan mengakhiri dialog percakapan. Selebihnya, usahakan untuk berbicara kepada penonton atau kepada aktor lain yang berada di atas panggung. Yang berikut, perbedaan antara penyutradaraan naskah lakon drama, pentas dengan penyutradaraan dalam membuat film atau sinetron. Sutradara naskah lakon drama, pentas adalah orang yang membawa sebuah naskah drama ke atas panggung dengan menafsirkan naskah tersebut dan memvisualisasikan ke dalam seni garap teater secara utuh. Sedangkan sutradara film atau sinetron adalah orang yang bertugas yang mengarahkan sebuah film sesuai dengan mendeskripsi pembuat film. Film juga digunakan untuk merujuk pada produser film. Pada masa yang sama, sutradara mengawal petugas atau pekerjaan teknik dan pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahannya. Seorang sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknis dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang dimilikinya. Yang berikut, tugas-tugas seorang sutradara. Sutradara adalah seorang yang bertugas untuk mengarahkan sebuah film sesuai dengan skenario. Skenario digunakan untuk mengfoto aspek-aspek seni dan drama. Pada masa yang sama, sutradara mengawali dengan film pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahnya. Sutradara juga berperan dalam membimbing dan para pemeran film dalam merealisasikan kreativitas yang milikinya. Yang berikut, manfaat yang didapatkan menjadi seorang sutradara dan contohnya. Manfaat seorang sutradara untuk mengarahkan sebuah lakon drama sesuai yang dideskripsikan. Pada masa yang sama, sutradara mengawal petugas atau pekerjaan teknik dan pemeran untuk memenuhi wawasan pengarahnya. Seorang sutradara juga membimbing teknik dan para pemeran lakon drama.
Contohnya, dalam sebuah pertunjukan drama, sutradara lah yang mengatur panggung sehingga penonton dapat bisa melihat pemeran pertunjukan drama tersebut. Berikut sumber rujukan. Sumber rujukan yang saya ambil dari Suyoto Agustinus, tahun terbit 2008, bukunya Dasar-Dasar Apresiasi Drama, nama kota Jakarta, nama tempat, terbit di Erlangga. Yang kedua, Sahid Nur, tahun terbit 2008, bukunya tentang sosiologi teater, nama kota Yogyakarta, tempat penerbit Prastista. Yang ketiga, Ulayo Herman, tahun terbit 2021, bukunya tentang drama teori dan pengajarannya, kota terbit Yogyakarta, nama terbit, tempat terbit PT Hendika Gerahan Widaya. Sekian dan terima kasih.